Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrina Harahap dengan NIM B1A1222165. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal hukum waris Islam. Pertama, pengaturan harta dalam Al-Quran didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi kepemilikan yang berbasis amanah, sumber-sumber kekayaan yang halal, distribusi yang adil, etika dalam penggunaan harta, dan sistem warisan. Dasar hukumnya terbagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Pertama, kepemilikan. Harta dimiliki sebagai amanah dan harus digunakan dengan bertanggung jawab. Contohnya, memberikan hak orang lain untuk menggunakan harta melalui zakat atau infak. Kedua, sumber kekayaan. Larangan atas praktik riba, judi, dan penipuan sebagai sumber harta yang tidak halal. Ketiga, distribusi kekayaan. Mengutamakan pendistribusian kekayaan secara adil, terutama kepada yang berhak seperti fakir miskin, yatim piatu, dan janda. Contohnya pembayaran zakat dan infak. Keempat, etika dalam penggunaan harta. Menggunakan harta dengan bijaksana, menghindari pemborosan, mencari keuntungan secara adil, dan tidak menghambur-hamburkan harta dalam hal yang tidak bermanfaat. Contohnya menghindari konsumsi berlebihan dan pemborosan. Kelima, warisan. Menentukan pembagian harta sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran kepada ahli waris yang telah ditetapkan. Contohnya sebagai warisan kepada anak, istri, orang tua, dan saudara kandung. Kedua, ajaran Islam dikatakan universal karena dapat diterapkan pada setiap waktu, tempat, dan golongan manusia, dan dapat juga diterapkan juga oleh setiap individu dan kelompok manusia di seluruh dunia. Keunggulan universalitas Islam terletak pada prinsip-prinsipnya yang mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan keadilan yang berlaku untuk semua manusia tanpa memandang perbedaan. Contoh aturan hukumnya adalah ajaran Islam yang mengandung aturan hukum yang dapat diterapkan dalam setiap sistem sosial dan hukum dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan keutamaan kemanusiaan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan dalam perdagangan, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi landasan yang relevan di berbagai masyarakat. Ketiga, pengertian dan unsur-unsur hukum Islam adalah hukum waris Islam adalah peraturan yang mengatur pembagian harta warisan melalui proses pewarisan yang diatur oleh agama Islam. Hukum waris Islam didasarkan pada ajaran agama Islam dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Unsur-unsur hukum Islam meliputi pewaris atau waris meninggalkan harta benda serta harta lainnya. Kedua, ahli waris, peserta pewarisan yang memiliki hak untuk menerima bagian waris. Ketiga, bagian waris, porsi hak masing-masing ahli waris dalam bagian waris. Keempat, ketentuan syar'i, aturan-aturan agama yang melekat pada hukum waris Islam. Kedua, hak dalam hubungan dengan harta warisan dalam konteks hukum waris Islam terdapat beberapa hak yang berkaitan dengan harta warisan, antara lain 1. Hak waris. Contohnya, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, anak-anaknya memiliki hak untuk menerima bagian dari harta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Kedua, hak wasiat. Contohnya, seseorang meninggalkan wasiat bahwa sebagian kecil harta warisannya akan diberikan kepada seorang teman karibnya atau disumbangkan kepada lembaga amal. Selanjutnya, hak pengurus waris. Contohnya, seorang anak ditinggalkan oleh orang tuanya karena masih di bawah umur, seorang pengurus waris ditunjuk untuk mengelola dan menjaga harta warisan anak tersebut sampai ia dewasa. Dasar hukum waris Islam didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu dasar hukum yang penting dalam hukum waris Islam adalah Surah An-Nisa ayat 1:11-12 dalam Al-Quran yang mengatur hak-hak ahli waris serta perincian pembagian warisan. Keempat, sumber hukum waris Islam terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan
sumber utama ajaran Islam. Beberapa ayat dalam Al-Quran memberikan pedoman tentang pembagian harta warisan, seperti surah An-Nisa ayat 11-12 yang mengatur hak-hak ahli waris. Kedua, hadis. Hadis adalah catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Hadis menyediakan penjelasan yang lebih rinci tentang hukum waris. Para imam mazhab merujuk pada hadis-hadis sebagai sumber informasi dan hukum untuk hukum waris. Ketiga, ijma, konsensus atau konsensus umat. Ijma merujuk pada kesempatan umat muslim terkemuka dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Dalam hal-hal hukum waris, para ulama mencapai konsekuensi tentang interpretasi dan implementasi tertentu yang diadopsi sebagai sumber hukum waris Islam. Keempat, kias atau analogi. Kias melibatkan menerapkan prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis pada situasi yang serupa dan tidak teratur secara langsung. Para imam mazhab berbeda pendapat karena interpretasi Al-Quran dan hadis. Para mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami penerjemahan Al-Quran dan hadis, serta memberikan penekanan pada ayat dan hadis yang berbeda. Ini dapat menyebabkan perbedaan dalam penafsiran dan aplikasi hukum waris. Kelima, asas hukum waris yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Pertama, akibat kematian. Asas ini menjelaskan bahwa pembagian warisan terjadi karena kematian seseorang. Warisan diberikan kepada ahli waris yang ditentukan dalam hukum Islam. Contohnya, ketika seorang individu meninggal, harta warisannya akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam kepada ahli waris yang sah. Kedua, ijbari atau mewajibkan. Asas ini mengindikasikan bahwa seseorang tidak dapat mengubah pembagian harta warisan secara sepihak atau sesuai kehendaknya sendiri. Hukum Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara tegas, dan orang yang meninggal harus mengikuti ketentuan tersebut. Contohnya, seorang individu tidak dapat mendiskriminasikan ahli warisnya dengan memberikan sebagian besar warisan kepada satu atau beberapa ahli yang diinginkan tanpa memperhatikan pembagian yang telah ditetapkan. Ketiga, bilateral atau berpasangan. Asas ini menegaskan bahwa pemberian warisan bersifat timbal balik antara satu kelompok ahli waris dengan kelompok ahli waris lainnya. Secara keseluruhan, harta warisan harus dibagi secara adil di antara semua ahli waris yang berhak. Contohnya, jika seseorang meninggal dan meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki, pembagian warisan harus memperhatikan hak-hak dan porsi yang adil bagi keduanya. Keempat, individual atau individu. Asas ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak warisnya sendiri berdasarkan hubungan keluarga dan statusnya dalam hukum Islam. Setiap individu memperoleh warisan sesuai dengan hubungan kekerabatan yang diakui oleh hukum Islam. Contohnya, seorang anak laki-laki memiliki hak waris yang berbeda dengan anak perempuan, dan ini tercermin dalam pembagian warisan sesuai dengan perintah hukum Islam. Kelima, keadilan berimbang. Asas ini memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan seimbang antara semua ahli waris yang berhak. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan. Contohnya, seseorang meninggal dan memiliki beberapa ahli waris, pembagian warisan harus dilakukan secara merata dan adil berdasarkan ketentuan hukum Islam. Soal keenam, dalam hukum waris Islam, terdapat sebab-sebab yang kemungkinan seseorang mewarisi harta warisan dan sebab-sebab tertentu yang membuat seseorang tidak berhak menerima warisan. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang sebab-sebab tersebut. Pertama, mewarisi. Pertama, hubungan kekerabatan. Dasar hukum untuk mewarisi adalah hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal. Ini termasuk hubungan darah seperti anak, orang tua, saudara kandung, dan hubungan perkawinan seperti suami dan istri. Contohnya, seorang anak laki-laki memiliki hak untuk mewarisi harta warisan ayahnya berdasarkan hubungan kekerabatan. Kedua, kewarganegaraan. Hukum waris yang bisa dipengaruhi oleh kewarganegaraan. Seseorang yang merupakan warga negara Islam memiliki hak waris dalam harta orang yang meninggal di lingkungan hukum Islam. Contohnya,
seorang warga negara Indonesia Muslim berhak untuk menerima bagian warisan dari anggota keluarganya yang meninggal dalam lingkungan hukum Islam. Terakhir, Islam sebagai agama. Agama Islam juga sebagai dasar untuk mewarisi harta warisan. Seseorang yang menganut agama Islam berhak menerima warisan berdasarkan hukum Islam. Contoh, seseorang Muslim berhak mewarisi harta warisan keluarganya yang meninggal dalam lingkungan hukum Islam. Kedua, sebab tidak mewarisin. Pertama, jenis kelamin. Dalam beberapa kondisi, jenis kelamin dapat mempengaruhi hak waris. Dalam beberapa kasus, perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil daripada laki-laki. Contohnya, menurut beberapa interpretasi, seorang anak perempuan di beberapa mazhab Islam mendapatkan setengah dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki. Selanjutnya, pembatalan hak waris. Beberapa tindakan atau kondisi tertentu dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak waris mereka. Misalnya, jika seseorang membunuh pewaris, mereka akan kehilangan hak waris atas harta tersebut. Contohnya, seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan terhadap waris kehilangan hak waris atau harta warisan tersebut. Lalu, perbedaan agama. Dalam beberapa kasus, perbedaan agama dapat menghalangi seseorang yang dari mewarisi harta warisan. Misalnya, seseorang yang bukan Muslim biasanya tidak dianggap sebagai ahli waris dalam hukum Islam. Contohnya, seseorang penganut agama non-Islam biasanya tidak memiliki hak waris dalam hukum waris. Soal yang ketujuh, pemahaman bahwa laki-laki memiliki hak waris 2 kali lipat daripada perempuan dalam hukum waris Islam berkaitan dengan interpretasi tertentu dari ayat-ayat Al-Quran. Terdapat beberapa dasar hukum yang dikemukakan untuk menjelaskan mengapa ada perbedaan ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini adalah sebuah perbedaan yang masih diperdebatkan di antara para ahli dan ulama. Dasar hukum yang sering dikutip adalah ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 1-12 yang menyebutkan bahwa bagi anak laki-laki 2 bagian dan bagi anak perempuan 1 bagian. Interpretasi pemberian 2 bagian untuk laki-laki sering dikaitkan. Contohnya, sebagai kepala keluarga, seorang laki-laki dituntut untuk mengambil keputusan, memelihara dan melindungi anggota keluarga. Untuk mendukung peran ini, laki-laki diberikan 2 bagian warisan untuk membantu melaksanakan tanggung jawab mereka dalam menyelenggarakan keluargaan dengan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar yang diemban oleh laki-laki dalam keluarga. Lalu soal ke-8, dalam hukum waris Islam, ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu zawil furuj, ashobah, dan ahli waris pengganti atau mawali. Mari kita jelaskan arti dan perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut. Pertama, kelompok ahli waris Zawil Furuj. Kelompok ahli waris Zawil Furuj terdiri dari anggota keluarga yang memiliki bagian warisan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Mereka memiliki hak waris dan harta peninggalan pewaris berdasarkan ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Perbedaan antara kelompok ahli waris Zawil Furuj, ahli waris ashoba, dan ahli waris pengganti mawali dalam hukum waris Islam dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kelompok ahli waris Zawil Furuj, mereka memiliki hak waris yang jelas berdasarkan hukum Islam dan tidak memerlukan kesepakatan keluarga atau pengadilan. Contohnya, ketika seseorang meninggal atau memiliki istri atau suami serta anak-anak yang sah, mereka akan menjadi anggota kelompok ahli waris Zawil Furuj dan memiliki bagian warisan yang terjamin oleh hukum. Kedua, ahli waris ashobah. Pemilihan bagian ahli waris ashobah tidak ditentukan secara tegas dalam hukum Islam, tetapi melalui kesepakatan keluarga atau pengadilan. Contohnya, jika seseorang meninggal dan tidak memiliki ahli waris Zawil Furuj yang hidup, maka bagian sisa harta tersebut adalah dibagi di antara ahli waris ashobah seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, nenek, kakek, paman, bibi, dan sepupu yang tidak termasuk dalam kelompok Zawil Furuj. Ketiga, ahli waris pengganti atau mawali.
ahli waris pengganti dapat menjadi penerima bagian warisan berdasarkan hubungan non kekerabatan, seperti ikatan sukarela, hubungan sepengasuhan, atau hubungan keagamaan. Contohnya, jika seseorang muslim meninggal dan tidak ada ahli waris zawil furuj atau ashoba yang hidup, maka ahli waris pengganti dapat menjadi penerima bagian warisan, seperti teman dekat, guru, atau orang yang diakui secara resmi sebagai ahli waris oleh orang yang meninggal. Soal yang ke-9, dalam hukum waris Islam, hijab atau penghalang merujuk pada faktor-faktor yang dapat membatasi hak waris seseorang atau pengguna harta peninggalan. Hijab terbagi menjadi 4, yaitu pertama, hijab syarat. Hijab syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjadi ahli waris. Contoh, dalam hukum waris Islam, seseorang harus menjadi muslim dan memiliki kapasitas penuh atau balik, berakal, dan lain-lain untuk menjadi ahli waris. Dasar hukumnya adalah prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, hijab hukum. Hijab hukum adalah faktor-faktor non-agama yang dapat membatasi hak waris seseorang berdasarkan ketentuan hukum nasional. Contohnya, dalam beberapa negara yang menerapkan hukum waris Islam, mungkin terdapat batasan-batasan hukum terhadap penentuan ahli waris yang mengikuti hukum adat atau hukum praktik yang berbeda dari aturan hukum waris Islam. Ketiga, hijab wasiat. Hijab wasiat terjadi ketika pewaris telah meninggalkan wasiat yang mempengaruhi pembagian warisan. Contohnya, seseorang pewaris dapat menentukan pewaris dengan cara yang berbeda dari aturan waris Islam melalui wasiat. Dasar hukumnya adalah persetujuan semua pihak yang terkait dengan wasiat tersebut serta syarat dan prosedur yang ditentukan dalam hukum Islam. Keempat, hijab hutang. Hijab hutang terjadi ketika sebagian dari seluruh warisan harus digunakan untuk membayar hutang yang belum diselesaikan oleh pewaris. Contohnya, jika seseorang pewaris memiliki hutang yang belum terbayar, maka pembayaran hutang tersebut akan diprioritaskan sebelum pembagian waris kepada ahli waris lainnya. Dasar hukumnya adalah prinsip Islam tentang keadilan dan kewajiban untuk membayar hutang. Soal yang terakhir atau soal yang ke-10, dalam hukum waris Islam, kedudukan anak angkat secara umum tidak diakui sebagai ahli waris secara penuh. Namun di Indonesia, para ulama telah mengeluarkan hasil ijtihad yang memberikan pengakuan terbatas terhadap hak waris anak angkat. Dasar hukum mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Quran Surah Al-Ahzab 33 ayat 4 mengatakan bahwa adopsi untuk mengangkat anak tidak mengubah keturunan seorang. Hal ini menunjukkan bahwa anak angkat tetap dianggap walaupun bukan keturunan biologis dalam konteks waris. Contohnya, misalnya seseorang pasangan muslim mengangkat seseorang anak dengan tujuan memberikan perawatan dan kasih sayang. Setelah kedua orang tua angkat meninggal, anak angkat tersebut tidak akan secara otomatis mewarisi harta mereka sebagaimana anak kandung. Namun, hasil ijtihad para ulama Indonesia mengakui bahwa anak angkat mungkin memiliki hak tertentu terhadap warisan orang tua angkatnya jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Sepertinya adanya perjanjian atau wasiat yang ditetapkan oleh pewaris secara sah. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang yang bisa saya jawab tentang soal ujian tengah semester hukum waris Islam. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.